Era Taichu, ada Sang Dewi Baihe muncul sekali setiap 10 tahun. Setiap kali dia muncul, keluarga terkemuka bersedia menghadapi bahaya maut hanya untuk menyambutnya kembali. Anon Baihe dapat menghidupkan kembali menguasa iki langit bumi yang dapat Sang Dewi Baihe akan menguasai dunia. Keluarga Liu di ibu kota menyambut kemunculan Sang Dewi. Periode 10 tahun Sang Dewi dengan keluarga Liu akhirnya tiba. Tuhan, begitu banyak pejabat terkemuka datang memohon kemunculan Sang Dewi. Banyak keluarga bangsawan, keluarga Cao kita hanyalah keluarga kecil. Bisakah kita berhasil? Kita tidak punya pilihan lain. Ini siluman bersarang di keluarga Ciao. Bencana beruntun. Banyak yang sakit dan meninggal. Hanya Sang Dewi Baihe yang dapat menyelamatkan keluarga Ciao dari malapetaka besar. Kami mohon Sang Dewi turun gunung. Selamatkan keluarga Ciao dari bahaya. Keluarga Ciao pasti melayani Anda dengan setia. Tanpa sedikit pun kelalaian. Apakah Sang Dewi sudah dijemput keluarga lain? Ini. Langit ingin menghancurkan keluarga Ciao. Ratusan nyawa. Langit ingin menghancurkan keluarga Ciao. Lanzhou, keluarga Ciao. Xiaozong. Kau telah bersujud dengan tulus 9.999 kali. Aku telah merasakan ketulusanmu. Jika demikian, aku akan ikutmu pulang dan melindungi keluarga Ciao selama 10 tahun. Tidak lebih 1 hari, tidak kurang 1 hari. Saat waktunya tiba, aku akan pergi. Terima kasih atas anugerah penyelamatan Sang Dewi. Terima kasih atas anugerah penyelamatan Sang Dewi. Di keluarga Ciao ada siluman yang bersarang. Karena itu peruntungan yang merosot, hampir hancur berantakan. Sang Dewi, tolonglah aku. Siluman ini terlahir dari langit dan bumi. Tidak bisa dibunuh, hanya bisa ditindas, dilebur. Meronta-ronta di ambang kematian. Hancur. Aku akan menutup mataku dengan kain ini untuk mengelabui takdir langit. Akan kugunakan 10 tahun untuk melebur siluman ini. Terima kasih Sang Dewi atas kebaikanmu menyelamatkan nyawa. Ingat, jika keluargamu, Ciao menghormatiku, percaya padaku, aku akan melindungi selamat. Jika ada niat mengingkari budi baik, akan dikutuk lagi. Berkahnya akan terputus. Keluargaku Ciao pasti tidak akan mengingkari kebaikan Sang Dewi. Jika terlalu banyak orang tahu, aku berada di keluargamu Ciao, pasti akan timbul malapetaka. Untuk pihak luar, katakan saja aku adalah anak angkat keluargamu Ciao. Ya? Xiao Zeng menepati janjinya. Tidak pernah menelantarkanku sedikit pun. 10 tahun lalu, setelah dia meninggal, dia menyuruh putra sulungnya, Xiao Yanzhou, untuk melayani. Dan peruntungan bocor dariku juga telah membuat keluarga Ciao berkembang menjadi keluarga kaya raya seperti sekarang. Lusa adalah batas waktu 10 tahun. Saat itu siluman akan sepenuhnya dimurnikan, dan aku juga harus pergi. Silakan masuk, Nona. Yura, nak kesayanganku. Ibu telah kehilanganmu selama bertahun-tahun. Akhirnya, aku menemukanmu kembali. Ibu,
Kupikir aku tidak akan pernah bertemu ibu lagi. Jangan khawatir. Mulai sekarang, ibu tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Kakak, aku sudah kembali. Baguslah, kau sudah kembali. Ini adalah orang yang menyamar sebagai diriku, merampas hidup yang seharusnya menjadi milikku. Sang putri palsu, Baihe, bukan. Putri palsu. Sangat menarik. Tapi, aku diundang kembali oleh ayahmu. Diundang kembali, tidak berarti aku palsu. Euro, jangan kurang ajar. Nona, baik. Bukan putri palsu. Dia tamu terhormat keluarga Chiao. Adikmu tidak mengatakan hal yang keterlaluan. Kenapa? Kau berteriak begitu keras. Pakaian ini berhiasan, semuanya sangat mewah. Dia memakai gelarku. Ternyata hidup begitu nyaman. Tidak, aku harus mengusirnya. Bu, latar belakangnya sangat aneh. Jangan-jangan dia anak ayah di luar, anak haram. Apa? Benar, agak mirip Lao Jiao. Kau takut wajahmu terlihat. Oh, aku mengingat mirip sekali dengan ayahku kan? Tamparkan wajahnya. Aku tidak sengaja. Tanganku tiba-tiba tidak terkendali. Kain penutup mata ini adalah karena ayahmu mohon padaku. Baru aku kenakan. Kau malah demi keinginan pribadimu sendiri menghina moral pribadi ayahmu. Tamparan ini adalah hukuman darinya untukmu. Kau hanyalah aparasi keluarga Chiao. Berdasarkan apa kau berani menghukumku mewakili ayahku? Cukup, jangan ngomong gitu ya, Baihe. Kakak, akulah satu-satunya di putri di keluarga ini. Ibu, kakak sudah gelap mata. Kalau wanita penggoda ini tidak diusir, keluarga Chiao ini yang jatuh ke tangannya. Baihe, anakku, bukan urusanmu untuk menghukum. Katakan yang sebenarnya. Apa hubunganmu dengan Xiao Zeng? Bodoh. Ibu, Nasib yang ayah dapatkan dengan mempertaruhkan nyawanya, itu memang benar. Kalau begitu memang benar. Dia datang menengokku sekali. Langsung sembuh tiba-tiba. Tiba-tiba sembuh. Tidak boleh menginjak-injakku. Xiao Zeng begitu antusias padanya. Bukan anak haram pun. Sudah pasti punya niat lain. Keluarga Xiao bisa makmur. Itu adalah hasil kerja keras kalian sendiri. Apa hubungannya dengan dia? Kakak, sekarang ini membelanya. Kau benar-benar bisa mengarah? Segala kebohongan, siapa sebenarnya? Putri keluarga Chiao? Dulu Xiao Zeng. mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan ini. Dengan adanya putri sepertimu, rasanya akan hancur. Apa yang kau omongkan? Aku masih ingat jasa Xiao Zeng. Saya menghormati wajah Lao Jiao. Sudah berulang kali aku bersabar padamu. Kau malah mengutuk Lao Jiao. Pergilah, keluarga Jiao tidak menyambutmu. Aku bisa pergi, asalkan kau sanggup menanggung akibatnya. Asalkan kamu menanggung, jika aku pergi... Akibat apa yang bisa terjadi? Meskipun kamu pernah berjasa pada keluarga Chiao, 10 tahun ini sudah seharusnya lunas. Xiao Yanzhou, usir dia dari sini. Ibu, mengusirnya akan menimbulkan masalah. Apa ibu, Pak? Kata-kata terakhir ayah. Layani dengan baik. Nona Baihe, dia adalah kunci kejayaan dan kemunduran keluarga Chiao. Xiao Yuro, sudahlah. Jangan hiraukan dia. Ibu akan mengajakmu melihat kamar tidurmu. Ya, ibu sudah mempersiapkannya lama sekali. Ya, ibu adalah satu-satunya yang baik padaku di rumah ini. Aku akan mendengarkan ibu. Anak baik. Benar-benar anak baik, ibu. Ayo. Aku juga harus istirahat. Yuro, ini kamar tidurmu. Ibu menyiapkannya dengan teliti. Kamu suka? Kalau tidak suka, ibu akan segera menyuruh orang untuk menggantinya. Kamar yang sangat besar dan indah. Terima kasih.
Kamar ini ternyata lebih besar dari kamarku dan lebih mewah. Minggir. Seorang buta diberi barang jelek pun dia tidak tahu, malah diberi barang bagusnya. Lupakan dia. Ibu punya kejutan untukmu. Sungguh cantik. Besok adalah perjamuan pengakuan keluarga. Semua bangsawan kaya di kota akan datang melihatmu. Nanti, berdandanlah dengan cantik dan tunjukkan pada mereka wibawa putri keluarga Chiao. Nanti aku akan membuat mereka melihat siapa yang benar-benar putri keluarga Chiao. Baik, He. Kamu, seorang putri palsu, berani hidup lebih baik dariku. Setelah kamu diusir dari keluarga Chiao, hidup baikku baru akan benar-benar dimulai. Wah, sungguh mewah. Cayo, kalau nanti kamu hidup enak, jangan lupakan sahabat karibku ini. Heya, mewah apa? Anak angkat Bai He. Kamarnya lebih besar dari punyaku. Bai He itu bukan haram. Ayahmu di luar kan? Kakakku bilang, ayahku bukan tipe yang main-main di luar. Oh begitu, dia pernah kecil. Yang ayahmu cari untuk kakakmu. Kalau Bai benar-benar jadi kakak iparmu, hidupmu nanti mungkin akan sulit. Tidak boleh. Kalau dia benar jadi kakak iparku, aku nanti harus hidup mengikuti kemauannya. Bukannya kamu bilang dia selalu pakai penutup mata dan buta. Aku dengar begitu. Bola mata orang buta selalu menyusut, sangat menyeramkan. Dia selalu mengenakan penutup mata. Pasti dia takut kakakmu melihat mata jeleknya itu, lalu merasa jijik. Asalkan kamu memotret matanya itu, pasti kakakmu akan muak padanya. Nanti, kalau kamu ingin mengusirnya, bukankah itu mudah? Belum cukup. Hai, dia membuatku malu besar. Di perjamuan pengakuan keluarga besok, aku juga akan membuatnya malu. Ini adalah bubuk kacang, pencahar yang paling kuat. Minumlah pencahar ini. Pasti di perjamuan pengakuan keluarga, kamu akan bocor terus. Semua melihat kelakuan aib. Nanti, lihatlah apakah kakak masih akan menyukaimu. Ada apa? Adik Baihi, aku baru datang, tidak paham aturan. Telah menyinggungmu, khusus datang menghidangkan teh untuk mengakui kesalahan. Taruh saja di sana. Asalkan aku bisa memotret matanya itu. Tampaknya dia benar-benar buta. Lebih baik aku sekarang membuka penutup matanya. Biar kakak lihat betapa menakutkannya mata anehmu itu. Ini, apa yang terjadi? Ada apa? Bukankah seharusnya menyajikan teh? Kenapa jadi berteriak-teriak? Tidak apa-apa. Aku hanya tidak sengaja. Kaki terpeleset. Ini akan menyajikan teh untuk adik. Mari. Kamu tidak minum. Minum. Aku akan minum sekarang. Sudah lama menduga, kamu akan berjaga-jaga terhadapku di cangkirku ini. Tidak ada obat pencahar. Kesah. Adi, giliranmu. Sial.
tidak berhasil merekam mata anehnya. Tidak apa-apa. Dia sudah minum teh. Sebentar lagi pasti akan merasa tidak enak saat kamu di perjamuan gangguan keluarga buang air di celana. Aku lihat keluarga Ciao. Apakah akan mengusirmu? Masih ada urusan lain. Sudah tidak apa-apa. Kalau begitu, aku pergi. Aneh. Kenapa tidak ada reaksi? Perutku. Buka pintunya. Bisa, di dalam. Kamu cepat keluar. Buka pintunya. Aku tidak tahan lagi. Wah, bau apa ini? Hai. Dasar perempuan bajingan. Ayah sudah pergi selama 3 hari, tapi masih belum bisa tenang. Tutup peti mati ini seperti ditekan batu raksasa seberat 1000 kati. Setiap kali akan ditutup, peti mati akan jatuh sendiri. Ayah, apalagi yang masih belum ayah selesaikan. Kakak, aku menemukan sepucuk surat di bawah bantal ayah. Aku belum waktunya mati. Terjebak di antara yin dan yang. Hanya Bai He dari keluarga Ciao. Dia bisa menyelamatkan ayah. Ayah bilang, dia belum mati. Tapi ayah sudah memesan berakhir selama 3 hari. Ayah berkarakter mantap dan akurat. Sepanjang hidupnya, dia memutuskan banyak hal besar. Dan tak pernah salah. Nona Bai He dari keluarga Ciao ini pasti bisa menghidupkan kembali ayah. Siapkan hadiah. Cepat pergi ke keluarga Ciao. Undang Nona Bai He untuk menyelamatkan ayah. Wah, begitu banyak mobil mewah dan hadiah. Inilah hidup putri keluarga kaya. Nyonya, baru dapat kabar. Orang keluarga Sun, orang kaya di Zhongzhou, akan datang hari ini. Katanya, ada urusan yang sangat penting. Keluarga Sun adalah keluarga kaya yang menguasai separuh dunia. Ya, bahkan benar harus menghormati mereka. Mengapa mereka tiba-tiba datang? Ibu, hari ini adalah perjamuan pengakuan keluargaku. Mereka tidak mungkin ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melamar, kan? Memang pantas putri baik keluarga Ciao. Baru pulang, sudah membawa kebuntuan besar untuk keluarga Ciao. Aku akan segera mengatur ulang pesta. Suruh dapur menyiapkan hidangan baru. Baik. Ciao Yuro, kamu tidak boleh lengah. Kakak tarik ke ini. Sudahlah. Kalau perjodohan dengan keluarga Sun dirusaknya, celaka nanti. Tenang saja. Ayo. Kakak, kemarin aku banyak salah paham terhadap adik bayi. Hari ini, aku ingin berubah saja dengannya untuk mendekatkan diri. Ini, Bubur Osman tuh sudah bosan. Pergi buatkan jus Hawthorne. baik. Aku segera pergi. Orangnya sudah pergi, kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Adik Baihi, aku sungguh menyadari kesalahan. Perjamuan segera dimulai. Biarkan aku menuntunmu masuk. Berlagak apa seperti bangsawan? Nanti akan kubuat kamu. Membuat malu di hadapan para tokoh terkemuka provinsi. Aku lihat, kamu masih mau berpura-pura atau tidak? Ayo. Jatuhlah, jatuh tersungkur. Biar kamu jahat padaku. Kiao, Yuro, lantainya, licin. Lain kali perhatikan jalanmu.
menghafal diri. Pergilah dari keluarga Ciao sendiri. Kamu hanyalah pengganti untuk mengobati kerinduan orang tua padaku. Sekarang, aku sudah kembali. Ada muka apa sih? Kau tetap di keluarga Ciao. Waktunya belum tiba. Saat tiba, aku akan pergi sendiri. Lebih baik kamu tahu diri. Ku beritahukan, keluarga Sun Jongjo akan membawa hadiah mewah untuk melamar Xiao Yuro. Sedangkan kamu, barang palsu ini, tidak akan pernah mendapat perlakuan ini. Buka apa yang dia punya, hingga keluarga Sun datang melamar. Itu karena sejak kecil aku pintar dan cantik, dan keluarga San tertarik padaku karena kemampuanku mengurus bisnis. Jadi mereka ingin menjalin hubungan baik lebih awal. Wajahmu jelek, tapi angan-anganmu indah sekali. Kamu yang jelek. Kamu yang buta ini berani memaki Xiao Yuro. Hari ini, ku pasti akan melepas penutup matamu agar semua orang lihat wajah burukmu. Dia, bagaimana dengan gelang gioknya? Nona Baihe, Sari Hawthorne sudah siap. Yuro, bagaimana pembicaraanmu dengan Nona Baihe? Baik, baik-baik saja. Baguslah. Kedepannya, kau harus lebih dekat dengannya. Dia adalah orang penting bagi keluarga Ciao kita. Hadirin sekalian, terima kasih atas kehadiran semuanya di perjamuan pengakuan keluarga kami. 20 tahun telah berlalu. Akhirnya aku menemukan kembali putri kandungku yang telah lama hilang, Xiao Yuro. Yuro, naiklah ke sini yuk untuk menemui semua orang. Aku, Xiao Yuro. Sini adalah putri kandung keluarga Ciao yang telah lama hilang. Mulai sekarang, jangan sampai salah mengenali. Sedangkan, yang sebelumnya di keluarga Ciao adalah anak angkat keluarga Ciao. Bukanlah putri keluarga Ciao yang sebenarnya. Nona Xiao sangat lucu. Kamu dan dia sama sekali tidak mirip. Bagaimana mungkin kami salah mengenali? Bai He juga bisa dibilang setengah putri keluarga Ciao. Sama-sama anak keluarga Ciao. Aku ini lebih tua setahun dari Bai He. Bai He, terus naiklah ke sini dan panggil aku kakak. Mulai hari ini, aku sebagai kakakmu pasti tidak akan memperlakukanmu buruk. Menyuruhku memanggilmu kakak, kamu tidak akan sanggup menerimanya. Kamu tidak akan tahan. Ibu, keluarga Ciao kita adalah keluarga terhormat yang paling mementingkan tata krama. Jika keluarga Sun tahu, keluarga Ciao kita tidak mengerti sopan santun, maka pernikahan akan dibatalkan. Kerugian kita akan sangat besar. Kata-katamu benar. Tidak boleh melanggar tata krama. Bai He selama bertahun-tahun ini makan dan menggunakan milik keluarga kita. Aku tidak pernah berkata apa-apa dan selalu melakukannya seperti anak sendiri. Bai He, kamu memanggil Xiao Yuro kakak adalah hal yang seharusnya. Tuan muda, di depan adalah rumah keluarga Ciao. Cepatlah berjalan. Hari ini harus membawa Nona Bai kembali untuk menyelamatkan ayah. Bai He, cepatlah naik dan akui kakakmu. Ibu, banyak lagi menyusahkan Nona Bai. Ayah meninggal dengan pesan. Pesan apa? Aku cuma menyuruhnya memanggil Xiao Yuro kakak. Bagaimana bisa aku menyusahkannya? Keluarga Ciao memberinya yang terbaik untuk makan, pakai, dan hidupnya. Dia harus melakukan aku, Nyonya Besar Ciao. Tapi ayah juga bilang, dia adalah tamu kehormatan keluarga kita. Bukan anak angkat. Anak angkat hanya sebutan untuk keluar. Kalau bukan anak angkat, lalu apa? Apa aku harus memperlakukannya seperti anak kandung? Tidak. Lau Ciao tidak pernah menjelaskan. Oh, asal-usul Bai He. Dia memperlakukan Bai He lebih baik dari anak kandung. Setelah aku pergi, layanilah Nona Bai He dengan baik. Xiao Zeng, kau dingin dan tak berperasaan padaku? Sudahlah. Tapi kau malah membawa lihat dari luar ke dalam rumah. Ibu, banyak keluarga bangsawan terkemuka sedang melihat. Keluarga kita tidak boleh kehilangan muka. Benar. Bai He, karena kamu tinggal di keluarga Ciao, kamu harus mengikuti aturan keluarga Ciao. Panggilan kakak ini harus kamu ucapkan. Dia tidak pantas. Bagus sekali, dia tidak pantas. Lalu apakah aku pantas? Sekarang aku akan membuatmu memanggil Xiao Yuro kakak. Kamu juga tidak pantas. Baik. Wanita penggoda ini. Kamu benar-benar dimanja sampai rusak. Karena kamu tidak mengakui, maka kamu juga tidak perlu tinggal di keluarga Ciao lagi. Para pelayan, usir dia pergi. Ibu, Aku boleh pergi.
Hanya saja, begitu aku pergi, siluman akan keluar dari sang tempat. Yang pertama ditelannya adalah keluarga Ciao. Kenapa kalian semua hanya diam? Cepat bertindak. Keluarga Sun tiba. Sekarang, keluarga Sun yang melamar sudah datang. Sebelumnya aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri tidak menghargainya. Sekarang, keluarga Sun sudah tiba. Mereka pasti akan membantuku memberikan pelajaran yang baik untukmu. Di antara kalian, siapa Bai He? Cari aku. Ada apa? Sun Tian, putra sulung keluarga Sun, mengundang Nona Bai untuk ikut denganku ke keluarga Sun. Apa? Keluarga Sun bukan datang untuk lamaran. Nyonya salah paham. Saya datang hari ini untuk mengundang Nona Bai He untuk ikut saya ke keluarga Sun. Sudah kuduga. Mana mungkin keluarga Sun tertarik padanya? Sungguh bodoh dan narsis. Perjanjian saya dengan keluarga Ciao belum selesai. Tidak bisa pergi ke keluarga Sun. Silakan kembali. Nona Bai He, ayah saya dalam kondisi kritis. Saya mohon, selamatkan nyawanya. Tuan muda Sun, cepat bangun. Bai He hanyalah seorang gadis kecil. Kamu suruh dia pergi. Mana mungkin dia berani menolak? Pergilah. Bawakan kursi kayu cendana yang beralas kulit lembut itu ke sini untuk Tuan muda Sun duduk. Bai He ini, kenapa semua hal direbut dariku? Keluarga Sun mengincarku. Aku tidak bisa menyerahkannya padanya. Kakek Sun bukan sudah meninggal 3 hari yang lalu. Nona Bai, ayahku meninggal dengan mata terbuka. Jenazahnya di ruang duka. Sudah terbaring selama 3 hari. Dalam surat wasiatnya, dia berkata, hanya Anda yang bisa menyelamatkannya. Uang duka memang banyak, tapi untuk menghidupkan kembang pada akhirnya mustahil. Tidak. Ada kemungkinan. Aku pernah mendengar ayahku berkata, ada sang Dewi Klanbai yang menguasai peruntungan langit dan bumi. Konon katanya dia bisa menghidupkan orang yang mati. Omong kosong. Mana mungkin sang Dewi adalah seorang gadis kecil. Dan mana mungkin Dewa di keluarga Ciao hanya makan dan minum gratis selama bertahun-tahun. Kudengar 10 tahun yang lalu, sang Dewi diundang pulang oleh sebuah keluarga. Apakah ini keluarga Ciao? Waktu mengadopsi Bai He, persis sama. Sebelum ayah meninggal, setiap hari membakar dupa di depan lukisan sang Dewi. Aku ingat. Bolehkah aku bertanya, Nona Bai He? Di dekat mata Anda, apakah ada tanda awan suci? Tanda awan suci. Itu bukan lagi tanda di surat Sang Dewi yang baru ada. Benar. Begini mengatakan, tanda awan suci ini terbentuk dari kekuatan ilahi yang terkumpul. Itu adalah Sang Dewi, identitas yang unik. Benarkah? Itu bukan tanda suci. Itu adalah bekas yang tertinggal saat menyegel siluman. Sungguh pandai berpura-pura seolah-olah kau benar-benar adalah sang Dewi itu. Diam. Cucu Tuan San, Bai He, kecil, di rumah kami, makan dan minum gratis selama bertahun-tahun. Tidak pernah sekalipun bertemu kakek Sun. Bagaimana mungkin kakek Sun secara khusus memintanya? Surat wasiat ini bukan palsu, kan? Nyonya Ciao, jangan bicara sembarangan tanpa bukti. Siapa bilang tidak ada bukti? Bukankah mereka baru saja bilang sang Dewi memiliki tanda awan suci di dekat matanya? Kalau begitu, kita buka saja, menutup matanya untuk melihatnya. Ada apa? Kenapa ini? Kau masih mengkhawatirkan keluargamu? Lebih baik merusak tablet arwahmu sendiri dan mengurangi berkahmu daripada membiarkan keturunanmu berbuat kesalahan. Sayangnya,
Orang-orang ini belum tentu ingat kebaikanmu. Ayahku menjemputmu kembali, memberimu makanan dan minuman terbaik, membiarkanmu menggantikan identitasku, menikmati hidup enak selama 10 tahun. Dan kau malah langsung menghancurkan tablet arwah ayahku. Benar. Ya, bagaimana bisa dia berbuat seperti ini? Yang Zhou, tablet arwah itu jatuh sendiri. Apa hubungannya dengan Bai He? Papan leluhur ayah jelas-jelas di tangannya, baru pecah. Aku melihatnya dengan jelas. Kau ini apa, Sang Dewi? Kau jelas-jelas adalah bencana yang merusak keluarga Ciao. Xiao Zeng adalah orang yang jujur. Tapi kenapa bisa punya anak celaka sepertimu? Sepertinya aku harus memberinya pelajaran untuknya. Dasar kamu anak haram, tak tahu malu. Mau menghajar putriku ya? Hari ini, aku pasti akan memberimu pelajaran. Bu, Masih dipukul juga. Wah, wajahnya sudah bengkak. Ini sudah gila. Semua yang terjadi hari ini berkaitan dengan Nona Bai He. Ternyata dia memang punya kemampuan. Nona Bai, ibuku yang salah. Mohon maafkan dia. Begitu hukuman tamparan dimulai, harus menampar sebanyak 99 kali. Kurang satu pun tidak akan berhenti. Tunggu sebentar lagi. Sebentar lagi akan selesai. Bu! Bu, Tidak lebih tidak kurang. Benar-benar 99 tamparan. Ibu, bukankah ini ibu sendiri yang mencari masalah? Kau berani menggunakan cara yang begitu hina untuk membelakang saya. Ilmu hitam yang jahat seperti ini, mana mungkin dikuasai keluarga normal? Apakah ibu dulu menggunakan hal semacam ini untuk menggoda Lao Chiao? Ibu, jika kau benar-benar sang dewi, bagaimana mungkin kau menggunakan ilmu hitam untuk menyakiti orang? Aku menyuruhmu pergi. Sekarang juga keluar dari keluarga Chiao. Ibu jangan lagi menyerang Nona Bai He. Kakak masih belum paham. Dia sedang membujukmu. Nona Bai He, jika keluarga Ciao tidak bisa menerimamu, keluarga Sun pasti bisa. Asalkan Nona Bai He bersedia datang. Aku pasti menyambutmu dengan upacara paling megah. Tentu lebih baik ribuan kali daripada keluarga Ciao. Bahkan puluhan ribu kali. Bisa disukai keluarga San. Dia nanti pasti akan sangat sukses. Dia boleh diusir, tapi tidak boleh dibawa pergi keluarga Sun. Jodoh baik seperti Sun Tian, mana layak untuknya? Tinggal setengah jam lagi. Perjanjianku dengan keluarga Ciao akan berakhir. Saat tengah malam tiba, siapkan 6 mobil mewah dan 100 pengikut. Aku akan pergi bersamamu. Baik, akan segera aku siapkan. Cepat siapkan. Xiao Zeng, harapanmu untuk memangkas 20 tahun usia untuk menjaga usaha keluarga. Apakah keturunan keluarga Ciao-mu dapat menjaganya? Tuan Muda San. Apakah Bai He memiliki kemampuan itu? Masih belum diketahui. Bagaimana jika dia seperti di keluarga kami dulu, menginap di keluargamu 10 tahun? Lalu bagaimana? Lebih baik biarkan aku. Aku peringatkan kamu, melawan Nona Bai berarti melawan keluarga Sun. Kamu? Bai He, kamu berapa sebagai sang dewi menggoda kakakku. Sekarang, Tuan Muda Sun juga tahu, aku udah pergi. Hari ini, aku sulit menutup matamu. Aku akan membuat kedokmu terbongkar. Aku akan merobek penutup matamu. Penutup mata ini, Ciao, Zeng sembah sujudlah. Kurang 20 tahun untuk memohonnya. Begitu dilepas, siluman akan muncul. Peruntungan keluarga Ciao akan habis. Bencana besar akan datang. Dan kamu akan diserang oleh siluman sedikit demi sedikit dan menjadi wadahnya. Kamu sudah siapkah? Hah, kamu tidak bisa membohongiku.
也没看见。Bayi, benar-benar Sang Dewi. Matanya lebih terang dari bintang Endromata yang paling berkilau. Dengan sekali pandang dari Baihi, seolah tubuh dan jiwa menjadi tersucikan. Sayangnya, dia tidak memiliki tanda awan suci. Bukan Sang Dewi. 长什么样？真的不知道。但你看他脸上是干净的，他应该不是。确实没有什么不对。Oh, memang bukan Sang Dewi. Katakan, kenapa kau menyamar jadi Sang Dewi? Apa niatmu? Apakah aku Sang Dewi atau bukan? Bukan urusan kalian. Kau masih berani berlagak? Ayah pernah berkata, jika memperlakukan bayi dengan buruk, suruh mengajak angin binasa karenanya. Cayuro, cepat minta maaf pada bayi. Mengapa harus aku minta maaf pada bintang sial itu? Kau Sekarang minta maaf. Sudah terlambat, segel siluman telah hancur. Peruntungan keluarga Ciao mulai merosot. Nyawa manusia juga akan melayang. Kau masih saja berlagak. Coba lihat kebakaran. 怎么事了？哇塞，脚这么大！这不会真的要发生了？是我这么要命？是什么情况？就是啊， Ibu, yang baru saja putus adalah garis keturunan keluarga Ciao. Ini persis seperti yang Bai heramalkan. Ciao, Yuro, kamu tidak mau mendengarkan nasihat. Bersikeras, buka tutup mata. Bai, sekarang kamu puas. Aku, Ibu, Apa yang kamu bicarakan? Ada apa? benar. Wah, dia bisa sihir jahat. Mungkin saja. Apa ini adalah ulahnya? Ciao, Yuro. Bai He, balon adik ibuku. Dan Ciao Yuro tidak mengerti. Aku minta maaf kepada Anda. Aku hanya mohon Anda bisa memberi keluarga Ciao satu kesempatan lagi. Saat ini, keluarga Ciao sudah hampir runtuh. Siluman kusegel selama 10 tahun segera akan lepas dan membalas dendam. Keluarga Ciao akan hancur. Keluarga Ciao hancur. Apa yang kau katakan? Aku akan minum. Dengan baik selama 10 tahun. Sekarang garis keturunan keluarga Ciao terputus. Kau berani sekali mengutuk kami di sini. Ibu, kau... Ibu, 这怎么回事？这是什么？ Apa yang terjadi? Itu datang. siapa yang datang? Mengapa kau masih bicara omong kosong? Ya, Ciao Yuro, kau perutmu. Cepatnya. Ibu. Lihat dia. Ini, perut Kiao Yuro ini. Kok seperti sedang hamil? Apa mataku yang bermasalah? Tidak,
bukan mata bermasalah. Aku juga melihatnya. Xiao Yuro memang mendapat balasan. Dia dirasuki siluman. Benar-benar ada siluman yang merasuki. Yuro, tenanglah. Dia pasti akan mencari cara Ini adalah balasan siluman. Akan dimulai dari anggota keluarga Xiao dengan siluman ini telah kuredam selama 10 tahun. Kali ini pasti akan datang dengan ganas. Tidak sampai 3 hari, semua orang di keluarga Xiao akan tewas seketika. Tidak. Bagaimana mungkin? Yuro, Bai, tolong selamatkan Xiao Yuro. Xiao Zeng mohon kalian, jimat pelindung nyawa ini, yaitu penutup mata ini. Ia telah kalian lepaskan dengan tangan sendiri. Sekarang, semuanya sudah terlambat. Peruntungan keluarga Xiao akan habis. Cepat cari tabib. Bai. Xiao Yuro, Xiao Yuro. Bai He, sudah tengah malam. Saya telah mempersiapkan sesuai perintah Anda. Kereta mewah. Dan 100 pelayan. Sekarang, kami dengan hormat mempersiapkan Bai He untuk menuju ke keluarga Sun. Silakan. Aku bisa ikutmu kembali ke keluarga San. Tapi, aku punya 3 syarat. Jangan tanyakan alasanku. Jangan mendekatiku dalam jakti kaki. Jangan halangi kepergianku. Kamu bisa memenuhinya. Bai He, tenang saja. Setelah tiba di keluarga Sun, semuanya akan mengikuti keinginanmu. Pahala yang dikumpulkan Xiao Zeng selama puluhan tahun, sekarang telah habis terkuras. Siluman di perut Xiao Yuro menyerap peruntungan keluarga Xiao. Keluarga Xiao akan runtuh sepenuhnya. Setelah hal ini selesai, aku tidak akan kembali lagi. Kemerosotan keluarga Xiao juga seharusnya mengikuti takdir. Bai He, silakan. Dokter, bagaimana kondisinya? Denyut nadi nona besar ini sangat kacau dan deras. Seolah mengandung seekor binatang buas. Binatang? Apa? Ternyata benar lagi kata Bai. Sudah keluarga Xiao benar-benar telah menerobos segel. Keluarga akan di ujung tanduk. Jangan omong kosong. Dokter, apakah diagnosismu salah? Periksa lagi. Saya sudah berpraktik lebih dari 20 tahun. Tidak pernah salah diagnosis. Kekuatan siluman ini akan semakin kuat. Paling lama 3 hari akan menerobos perutnya. Saat itu nyawanya mungkin sulit diselamatkan. Sekarang hanya Bai yang bisa menyelamatkan keluarga Xiao. Kita harus segera pergi ke keluarga San untuk memohon maafnya. Biarkan aku memohon, Bai He. Aku Xiao tidak akan pernah merendahkan diri untuk seorang putri palsu. Dasar, tabib bodoh. Omong kosong apa tentang siluman? Kau pasti harus dikirim oleh bajingan Bai He itu untuk membuat menunduk minta maafkah? Ku beritahu padamu, kami tak mungkin. Ibu, aku dibuang ibu di luar selama belasan tahun. Lapar dan kedinginan menyebabkan penyakit bawaan. Saat kambuh, perutku kembung seperti bola. Ini salah, Ibu. Ibu minta maaf padamu. Dasar tabib bodoh. Cepat pergi dari keluarga Xiao. Ibu, Baiklah, baiklah. Berani menyebutku tabib bodoh. 3 hari lagi kau pasti akan meledak dan mati. Hah? Tabib. Ibu. Anak mengusir Nona Bai He. Sekarang membuat tabib kabur. Seluruh ya, pasti akan
hancur oleh kalian. Apa yang salah? Keluarga Ciao saya punya banyak uang untuk mengobati Ciao Yuro. Selama Bai He diusir, keluarga Ciao saya segera akan beruntung. Oh, Nyonya, Tuan Muda, ada masalah besar. Ruang leluhur di rumah tua. Entah. Apa? Awal leluhur itu baik-baik saja. Bagaimana bisa runtuh? Para pelayan sedang membersihkan aula leluhur. Dia semua tablet leluhur terletak. Mereka merasa ada yang tidak beres dan ingin lari keluar untuk mengelak. Tapi baru saja mereka keluar, aula leluhur itu runtuh. Dan sekarang para pelayan satu persatu mulai pingsan. Kamu kenapa? Bangun! Kamu bagaimana? Bangunlah! Ini adalah balasan siluman. Ini akan dimulai dari anggota keluarga Ciao yang peruntungannya paling lemah. Siluman ini telah kusegel selama 10 tahun. Kali ini, serangannya pasti akan sangat ganas. Dalam waktu 3 hari, semua anggota keluarga Ciao akan tewas seketika. Ibu! Perutku sakit sekali. Sepertinya ada sesuatu yang sedang memakan dagingku. Ciao Yuro! Yuro! Ciao Yuro! Selesai. Keluarga. Ciao selesai. Nona Bai He, ini adalah halaman paling mewah dengan feng shui terbaik di keluarga Sun. Mulai sekarang, ini tempat tinggal Anda. Baik, Nona Bai He, ayah saya masih terbaring di ruang duka. Bagaimana menurut Anda? waktunya belum tepat. Setelah saya beristirahat 2 hari, baru bisa menyelamatkan ayahmu. Baik. Apakah Nona Bai He masih ada perintah lain? Kalian kumpulkan setiap hari embun saat matahari terbit. Isi sampai penuh teko ini. Lalu carilah inti kayu kurma yang tersambar petir 3 kali untuk menyalakan dupa. Selain itu, cariin dong tinta 100 tahun untuk saya menulis. Semua ini tampak biasa, tapi sangat sulit dicari. Baik, semuanya. Baik, akan dilakukan sesuai permintaan Anda. Kalian berdua, layanilah Bai He dengan baik. Jangan lengah. Ayah Mingming bilang, kalau Wei He diundang kembali, dia bisa diselamatkan. Tapi sudah 2 hari berlalu. Kenapa dia belum bertindak? Wei He, Anda sudah lama di keluarga San. Bukankah sudah waktunya mengobati ayah? Waktunya belum tepat. Masih perlu menunggu sebentar. Ini... Kamu adik Suntia? Bukan. Aku teman kakakmu. Aku punya cara untuk menghidupkan kembali ayahmu. Namaku Ciao Yuro. Aku adalah putri kandung keluarga Ciao yang baru ditemukan. Kakakmu beberapa hari lalu sedang kediaman keluarga Ciao untuk mengunjungiku. Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu bilang bisa menyelamatkan ayahku. Benar atau tidak? Tentu. Hamba adalah Wu Taihang, seorang pertapa dari Gunung Zongnan. Anda adalah Tuan Wu, master yang dihormati sebagai tamu kehormatan oleh 5 keluarga besar Jiangnan. Hanya gelar belaka. Bukan karena Ciao Yuro memanggilku keluar, hamba tidak akan datang ke keluarga Sun ini. Mohon terima kasih banyak sekali, Ciao Yuro. Tidakkah kamu bisa mengundang Tuan Wu? Guru, tolong selamatkan saya. Tolong saya, Guru.
Mengingat ayahmu, Xiao Zeng, pernah berjasa padaku. Aku akan menggunakan alat spiritual untuk sementara menekan siluman di dalam tubuhmu. Di kemudian hari, kau harus berbuat kebajikan, baru bisa terbebas dari nasib ditelan siluman. Jika kau berani berbuat jahat, siluman pasti akan melahapmu. Seluruh anggota keluarga Chiao, takkan ada yang selamat. Guru, saya masih punya satu permintaan. Mohon guru bantu saya berbuat kebajikan. Menyelamatkan kakek Sun. Saat ini hanya dengan mendahului Bai He, membantu kakek Sun hidup kembali. Saya baru bisa erat memeluk paha keluarga Sun. Ikut masuk kayak guru. Wah, tentu layak paling mewah. Bahkan halaman yang disiapkan untuk kamu sangat megah ya. Ini adalah tempat tinggal Bai. Aku sudah menyiapkan tempat lain untuk kalian. Sungguh murah hati pada perempuan hina itu. Tak tinggal di tempat yang begitu mewah. Aku sudah lama di keluarga Chiao. Tak pernah perlakuan ini. Nona Zeng. Ini juga untuk Bai He. Kakakku memerintahkan untuk melayani Bai He dengan baik. Semuanya adalah standar tertinggi untuk tamu kehormatan. Kalian masuk dulu. Bai He ya? Oh. Saat dia di keluarga Chiao, juga malas dan sia-sia. Sama sekali tidak bermanfaat. Menurutku, dia hanya ingin menumpang pada kalian. Mungkinkah kali ini ayah benar-benar salah? Bai He, lihat bagaimana aku menyembuhkan kakek Sun, lalu mengusirmu dari keluarga San. Nona San, kita segera minta Utai Hang. Masuklah untuk merawat kakek Sun. Baik. Utai Hang, ini adalah ayah saya. Mohon segera obati dia. Di tubuh Tuan terlilit aura kematian. Tapi masih ada napas kehidupan. Ini membuatnya terjebak di antara yin dan yang. Tidak bisa bereinkarnasi. Ini seharusnya sudah diselesaikan. Mengapa ditunda sampai sekarang? Ini. Ayah saya menyuruh saya menjemput Nona Bai. Katanya dia bisa mengobati. Tapi Nona Bai sudah 2 hari di sini. Selalu bilang. Waktunya belum tepat. Kami tidak berani mendesaknya. Nona San, dia membohongimu. Dia di keluarga Chiao hanya makan dan minum gratis selama 10 tahun. Tidak punya kemampuan apapun. Ini, keluarga Chiao sudah merosotlah. Jadi dia mengandalkan keluarga Sun. Ini bukan soal waktu belum tepat. Menurutku, dia memang tidak bisa mengobati. Apa? Di dunia ini banyak orang hebat. Tapi penipu juga tidak sedikit. Pastinya Bai He menggunakan trik kecil untuk menipu kakek. Jadi kakek baru dengan sukarela memintanya datang. Tolong Utai Hang bertindak. Selamatkan ayahku. Baik. Biarkan aku menyuntikkan 1 jarum. Bai He, Anda bilang tadi, di kehidupan sebelumnya, kita saling kenal. Di kehidupan lampau, kau mengabdi padaku. Di kehidupan ini juga harus begitu. Kenapa aku begini? Mendengar akan jadi pelayan Bai He. Oh, malah agak senang ya. Angin siluman tiba-tiba berhembus. Tampaknya siluman akan segera muncul. Tunggu aku. Ya, kenapa? Dia harus masuk alam. Tapi saat nyawa pergi, siluman mengambil alih tubuhnya.
Jadilah seperti ini. Siluman! Apakah ayahku masih bisa diselamatkan? Bukankah ini terlalu menyiksanya? Bagaimana kalau hentikan saja? Nona Sun. Nona Sun. Kalau tidak cepat buang siluman, Tuan Sun akan menjadi bukan manusia maupun siluman. Saat itu, dia akan menderita lebih parah. Benar, Nona Sun. Anda pasti tidak ingin melihat reputasi Tuan Sun yang terhormat dihancurkan oleh siluman. Apakah orang tua itu menderita atau tidak? Apa urusanku? Yang penting aku bisa menyelesaikan masalah ini dan mendapat balas budi dari keluarga Sun. Nanti saat menyingkirkan Bai He, bukan lagi hal yang sulit. Baik, mohon Wu Taiha memberikan ayahku ketenangan. Berhenti. Dari mana si bocah kecil ini datang ya? Sekarang adalah saat genting. Cepat keluar. Jangan ganggu aku menusuk jarum. Satu tusukan lagi, siluman ini akan sepenuhnya menguasai tubuh Sun Changming. Kamu sudah lama di keluarga Sun, tidak bisa melihat penyakit aneh Tuan Sun. Wu Taihang datang langsung punya cara mengatasinya. Kamu sekarang datang mencegah. Bukankah karena tidak punya kemampuan dan tidak mau orang lain menyelesaikannya? Aku percaya Bai He. Baiklah, kalau begitu. Aku ingin lihat anak kecil ini. Sebenarnya punya kemampuan apa? Siluman ini bernama Feng Guzi. Feng Guzi. Siluman kecil ini kekuatan spiritualnya rendah, hanya mengikuti naluri, merebut tubuh orang yang sedang sekarat, dan memanfaatkan kesempatan untuk reinkarnasi. Itu berarti setelah masuk ke tubuh ayahku tidak bisa bereinkarnasi. Hanya bisa menjadi arwah yang berkeliaran di dunia ini. Nona-san, jangan percaya dia. Dia pasti sedang menipu kalian. Ingin mencari pujian. Aku ingat. Saat ayahku masih hidup, pernah pergi ke hutan Baisang mencari ramuan. Saat itu, seorang penduduk desa pernah berkata, di dalam hutan Baisang ini ada sejenis siluman yang merasuki tubuh. Sepertinya, itulah Feng Guzi. Apa? Bagaimana mungkin? Dia pasti cuma nebak. Gadis kecil ini terlihat tidak terlalu tua. Bagaimana bisa tahu begitu banyak rahasia? Ada asap hitam muncul di tubuh kakek, menyebar dari pergelangan tangan, dada hingga leher. Segera akan mencapai titik di antara alis. Inilah Cici Feng Guzi, menduduki tubuh manusia. Saat ini, ia dengan darah Sun Changming berfusi dengan cepat. Saat asap hitam menyelimuti seluruh tubuh, ia akan sepenuhnya menguasai tubuh ini. Lalu tunggu apa lagi, Wu Taihang? Cepat berikan aku punktur pada Tuan San. Hentikan penyebaran asap hitam. Jangan. Akupunktur akan mempercepat fusi darah, sehingga siluman itu akan lebih mudah merampas tubuhnya. Kamu berulang kali menghalangi kami menyelamatkan Tuan Sun. Bukankah kamu hanya ingin mengambil semua pujian? Nona San, orang yang egois seperti dia ini, masihkah kamu bersedia mempercayainya? Keluarga Sun saya bersedia tanpa syarat mempercayai kemampuan Bai He. Kalau Nona Bai He benar-benar punya kemampuan, mengapa dia masih belum bertindak? Pertama, karena waktunya belum tepat. Kedua, karena siluman kecil seperti ini tidak perlu ditakuti. Abaikan saja dia. Master Wu, mohon segera bertindak. Setelah jarum ini ditusukkan, Sun Changming pasti akan jiwa melayang. Sudah saat seperti ini, kamu masih saja berlagak. Siapa yang tahu di dunia ini benar-benar ada siluman atau tidak? Namanya apa? Feng Guzi atau Shui Guzi? Siluman di tubuh kakek adalah Feng Guzi. Kondisi kakek
Juga persis seperti yang kamu katakan. Tapi bagaimana mungkin kamu di usia muda tahu begitu banyak hal rahasia? Kamu yang bertanya padaku. Bagaimana aku mengetahuinya? Cukup, dengarkan aku. Hentikan tusuk jarum. Anak kecil, kamu mungkin belum tahu. Kakek buyutku pernah menjadi pelayan Sang Dewi. Dia pernah mengikuti Sang Dewi mengelilingi dunia menekan siluman. Dan teknik tusuk jarum ini adalah warisan dari kakek buyutku yang didapat dari Sang Dewi. Pengetahuanmu dangkal, tidak paham sepenuhnya, terburu-buru menusuk jarum. Malah sebaliknya. Aku tidak peduli dari mana kau dapat banyak rahasia. Hadapi makhluk kecil Fengguzi, teknik jarumku lebih dari cukup. Jika kamu tidak ingin membantu, menjauhlah. Jangan ganggu aku menusuk jarum. Wutaihang, Anda benar-benar bicara untuk menyelesaikan masalah ayah saya. Nona San, Wu Taihang setidaknya adalah tamu kehormatan 5 keluarga besar Jiangnan. Anda tentu bisa mempercayainya. Selainnya, seperti Bai He yang hanya menumpang hidup, tidak layak dipercaya. Saya baru saja mengamati kondisi kakek. Saat ini, saya sudah yakin 100% tentu saja bisa. Kalau gitu, tolong Taihang memberikan bantuan. Adik, lebih baik tunggu ya. Kakak, kamu juga lihat kondisi ayah. Bai He terus menunda untuk bertindak. Saya hanya bisa percaya pada Wu Taihang. Kakek, lihat. Kakek, kamu hebat sekali. Tentu saja, ini jurus rahasia yang diajarkan Sang Dewi. Gerakan anak kecil ini kok persis sama dengan kakek. Bagaimana mungkin? Bajingan, apa maksudmu sebenarnya? Berkeliaran di keluarga Qiao. Sudahlah, sekarang kamu berani datang ke keluarga Sun. Apa bermain curang? Bai He adalah tamu terhormat keluarga Sun. Dia murah hati dan bisa memaafkanmu. Aku, Sun Tian, sama sekali tidak akan mengizinkanmu melakukan ini. Kau ini orang buta. Bukan sebelumnya aku hanya mencaci 2. Bai He, lalu keluarga Qiao langsung sial terus. Sekarang, dia berkali-kali menghalangi Wu Taihang membasmi siluman. Bukankah dia ingin membantu siluman itu menguasai tubuh Tuan Sun? Apa? Jangan fitnah keji. Aku fitnah keji? Kalau dia tahu begitu banyak rahasia dan cukup berdaya, mengapa dia terus menunda menyelamatkan Tuan Sun? Menurutku, kau adalah kaki tangan siluman itu. Bai He, momen yang Anda katakan itu harus menunggu sampai kapan? Jika tidak segera bertindak, ayahku tidak akan bertahan. Fengguzi mengambil alih tubuh. Hanya saat wujud aslinya terungkap sepenuhnya dan ia benar-benar rileks. Itulah momen yang tepat sekarang. Ia datang. Tubuh kakek Son sepenuhnya dikuasai olehnya. Kekuatan iblis Fengguzi meningkat pesat. Sekarang aku pun tak bisa berbuat apa-apa kecuali Sang Dewi dalam legenda turun tangan. Jika tidak, hari ini kita semua akan mati di sini. Bukankah kau seorang master? Kenapa tak punya kemampuan sama sekali? Dan kamu adalah siluman. Kenapa tak kau katakan lebih awal membuatku mati sia-sia? Nona Bai, bagaimana ini?
Bayi, Anda tidak boleh lewat. Bayi, dia pasti sudah mati. Bagus kalau mati. Aku juga punya teman, Ma. Waktunya. Ini mantra cahaya emas Sang Dewi. Apakah kamu benar-benar... Ayo bernapas lagi. Boleh saya bertanya? Oh iya, tadi yang Anda gunakan. Apakah mantra cahaya emas yang termasyhur itu? Itu hanya teknik sihir. Yang saya gunakan sembarangan saja. Tidak ada namanya. Mungkin saya yang salah lihat. Bagus sekali. Ayo sudah baik-baik saja. Saya bantu. Ayo bangun, pelan-pelan. Ayo. Sun Changming. Sun Changming. Bagaimana kamu tahu aku di keluarga Chiao? Baihi, kamu tidak tahu aturan. Kakek Sun sudah 70 tahun dan statusnya mulia. Kamu berani memanggil namanya langsung. Kamu pikir kamu siapa? Lalu Siu Sun Changming menghadap Sang Dewi. Ayah, dia benar-benar Sang Dewi. Kalian berdua, cepat berlutut ke sini. Ikut aku menghadap Sang Dewi. Menghadap Sang Dewi. Apa? Dulu, aku dan Kelzeng bersama-sama mencari Anda. Hanya saja dia lebih dulu mengundang Anda pergi. Kemudian dia menyuruh orang mengirimkan potret Anda. Lalu aku memajangnya di keluarga Sun, membakar dupa setiap hari. Tak pernah berani menelantarkannya. Cepat ambilkan potret Sang Dewi yang dipajang di sebelah untuk dilihat Nona Baihe. Baik. Begitu. Kita pun bisa dibilang berjodoh. Inilah potret yang telah dipajang keluarga Sun selama 10 tahun. Silakan Sang Dewi melihatnya. Kalian keluarga Sun buta, turun-temurun ya. Kamu lihat lagi baik-baik. Apakah dia Sang Dewi di potret ini? Sangat mirip sikap Nona Bai. Dan Sang Dewi dalam lukisan ini sama persis. Dingin dan tak bernoda. Dengan Sang Dewi di potret, sungguh sangat mirip. Di sudut mata, kurang satu tanda awan suci. Sungguh lolos dari maut. Mata ini juga sudah tidak awas. Wah, Nona ini, maaf, orang tua ini salah mengenali orang. Tidak apa, goresan tangan manusia biasa. Pasti ada yang tidak sempurna. Ayah, tadi Nona Baihe, inilah yang menyelamatkan ayah. Hah? Orang tua ini berterima kasih pada Nona Baihe atas budi menyelamatkan nyawa. Sun Changming, kamu tidak perlu lagi memikirkan Sang Dewi. Asalkan kamu banyak berbuat kebaikan, aku akan melindungi keluarga Sun. Kamu pura-pura apa jadi orang suci? Bukankah kamu cuma ingin mendekati keluarga Sun? Menurutku, nyawa kakek Sun ini diselamatkan oleh Wu Taihang.
Saya tidak tahu Wu Tai Hang datang ke keluarga Sun. Saya kurang ajar. Benar? Berterima kasihlah pada Wu Tai Hang. Dia yang saya undang. Nona Chiao, kamu tidak perlu memuji saya. Kakek Sun, barusan Nona inilah yang menolong. Saya merasa malu. Saya tidak membantu sama sekali. Wu Tai Hang, saya yang mengundangmu. Mengapa kamu tidak membelaku? Xiao Yuro, punya muka tidak kamu? Siluman di tubuh ayahku. Jelas ditaklukkan oleh Nona Bai. Sun Tian, jangan repot dengan dia. Kalian? Baiklah. Wu Tai Hang pasti sudah berusaha sebaik mungkin. Dan Nona Bai adalah penyelamat hidupku. Begini saja, aku mengundang kedua tamu terhormat untuk tinggal dan ikut serta dalam upacara pemberkatan keluarga Sun. Besok, Ayah, apa itu upacara pemberkatan? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? ini adalah upacara yang diselenggarakan bersama oleh keluarga besar di Provinsi Jiangnan. Tujuannya adalah untuk memohon berkat Sang Dewi mendapatkan masa depan yang negeri makmur rakyat sejahtera. Waktu itu kamu masih kecil, tentu saja tidak tahu. Saya malah sedikit mendengarnya. Upacara pemberkatan tahun ini, giliran keluarga Sun kalian, Besok, para kepala keluarga besar akan datang ke keluarga Sun kami. Dalam upacara pemberkatan, kita bahkan bisa menyaksikan langsung mukjizat turunnya Sang Dewi. Upacara tidak bisa mendatangkan mukjizat. Lebih baik fokuskan tenaga untuk berbuat kebajikan. Sang Dewi pasti akan melindungi kalian. Bai He, jangan khawatir. Keluarga Sun kami setiap tahunnya beri bantuan dana dan barang. Hanya saja, saya sangat menghargai Sang Dewi. Karena itu saya mengadakan upacara pemberkatan. Kalian berdua pergi siapkan upacara besok. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Baik. Izinkan saya mengundang dua tamu terhormat untuk menginap hari ini. Besok kita ikut serta dalam upacara pemberkatan keluarga Sun. Bagaimana? baik. Anggap saja bertemu beberapa teman lama. Baik. Seorang penipu yang merebut 10 tahun hidupku, selalu bersaing denganku dalam segala hal. Mengapa semua yang kuinginkan selalu bisa dia dapatkan? Akulah yang paling mulia. Akulah tokoh utama dalam hidup ini. Dukungan keluarga Sun yang kau dapat dengan menyamar sebagai Sang Dewi. Aku juga bisa mendapatkannya. Entah dari mana Lao Sun mendapatkan lukisan Sang Dewi ini. Sangat mirip ya. Lukisan ini apa lagi? Katanya Lao Sun pernah sakit aneh. Semua minta Sang Dewi tenang untuk menyembuhkannya. Kalau begitu, kita bertiga punya kesempatan menyaksikan wajah Sang Dewi. Bahkan bisa mengundang Sang Dewi pulang untuk dipuja. Haya, belakangan ini bisnis keluarga Lin kami kurang lancar. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua kota memuja Sang Dewi kali ini. Serahkan saja padaku. Sudahlah, Lao Lin. Bukannya kamu cuma rugi sedikit uang. Ini, penyakit cucuku tidak bisa ditunda lagi. Kamu sakit ya, pergi ke dokter. Bagaimana kalau begini? Aku carikan kamu beberapa tabib hebat. Jangan rebut. Kota memuja Sang Dewi milikku. Baiklah. Jangan ribut. Sang Dewi ini sekarang masih di keluarga Sun. Masalah ini harus disetujui Lao Sun dulu. Dengar tidak? Jangan rebut kuota. Tutup saya. Lao Sun sendiri tidak datang. Karena kau buru-buru. Lihat dirimu. Kau begini. Kau juga. Lagi buru-buru. Para kepala keluarga. Tata letak upacara pemberkatan ini, apakah sudah memuaskan? Memuaskan. Sangat memuaskan. Lao Sun, kita kan sekutu bisnis. Saudara, saya sedang dalam kesulitan sekarang. Mau bantu tidak? Keluarga Lin, kalian punya koneksi luas ya. Denganku, dunia, bisnis, dan politik, semua kasih muka. Apa susahnya buatmu? Jangan ikut campur. Begini, semua kontrak antara dua keluarga kita. Di atas dasar yang sudah ada, aku kasih kamu 3% keuntungan lagi. Paman Lin, 3% keuntungan. Paling sedikit juga 10 juta. 10 kontrak setahun. Artinya 100 juta semuanya untuk keluargaku. 100 juta saja. Itu uang apa? Lao Sun,
Hitung 3 generasi ke atas. Keluarga kita dulu besanan. Hubungan kita yang paling dekat. Kalau kali ini kamu mau bantu aku, maka jalan komersial baru di kota Jinghai itu aku berikan untukmu. Paman Zhang itu kota ajaib loh. Satu jalan komersial biasa saja. Paling sedikit bisa dijual ratusan juta. Aduh, Lao Sun. Uang itu apa? Asalkan keluarga Sun mau bantu aku. Jaringan keluarga Zhao bisa kalian gunakan. Keluarga Zhao punya latar belakang kuat. Kalau bisa terhubung dengan keluarga Zhao, kemungkinan besar akan memudahkan urusan nanti. Kalian ini sebenarnya mau apa? Dengan hormat mengundang Sang Dewi kembali ke keluarga ini. Mari ke keluarga Zhang. Keluarga Zhao, keluarga Zhao. Keluarga Lin, keluarga Zhang, keluarga Zhao. Kalian semua salah paham. Apa? Lao Sun, kamu mengadakan upacara pemberkatan ini khusus untuk Sang Dewi. Kenapa kamu tidak mengundang Sang Dewi? Untuk hadir dan menyaksikannya? Benar. Benar, Lao Sun. Aku sudah dengar. Bukankah Sang Dewi sudah kamu undang pulang untuk mengobati penyakitmu? Kami tidak berhasil mengundang Sang Dewi. Lao Sun, ini dia Sang Dewi. Bagaimana aku bisa berani menatap matanya? Lao Sun, potret 10 tahun lukis. Setelah 10 tahun berlalu, bahkan tidak menua, malah tampak lebih muda. Keluarga Sun kami tidak berhasil mengundang Sang Dewi. Penyakitku ini disembuhkan oleh Bai He. Kamu. Bukankah kamu bilang penyakitmu ini? Kalau Sang Dewi tidak bertindak, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Tentu saja ada bantuan Wu Tai Hang. Oh, Wu Tai Hang. kami benar-benar tidak menyangka Anda juga datang ke upacara pemberkatan ini. Ini benar-benar kehormatan bagi kami. Iya. Sayangnya, tidak berhasil mengundang Sang Dewi yang sebenarnya. Hanya bisa memohon berkah pada potret. Selama menumpuk kebajikan dan berbuat baik, sudah takdir Tuhan. Sang Dewi datang atau tidak penting. Siapa bilang Sang Dewi tidak bisa datang? Minggir dari tempat ini. Aku yang akan duduk di hadapanku. Kau pantas duduk. Cao Yuno, apakah aku terlalu baik padamu siang tadi? Ganggu upacara pemberkatan. Berani, cepat pergi dari sini. Berani sekali. Kau berani bicara seperti itu padaku. Jadi kaulah putri, keluarga Chiao yang hilang bertahun-tahun itu. Hah. Saat ayahmu ada di sini, dia pun tak berani bersikap. Seperti itu pada kami. Kuasa deh, Cao Zhang pergi. Keluarga Chiao ini sudah tidak perlu ada lagi. Ada tidaknya keluarga Chiao? Bukan urusan kalian untuk memutuskan. Sun Tian, cepat usir dia pergi. Perintah, Pak Bayan. Mulai sekarang, orang-orang keluarga Chiao dilarang masuk ke rumah keluarga Sun. Baik. Usir aku! Kalian jangan harap bisa bertemu Sang Dewi. Apa? Cao Yuno, jejak Sang Dewi ini selalu tak berbekas dan tak berjejak. Kau benar-benar punya cara membuat kami bertemu Sang Dewi. Jangan percaya dia. Sebelumnya dia bahkan ingin menipu di keluarga Sun kami. Tidak apa. Biarkan dia melanjutkan. Hari ini, kebetulan aku ingin mendengar lelucon. Bagus. Aku sendiri yang akan membedakan mana yang asli dan palsu. Katakanlah, bagaimana caramu membawa kami bertemu Sang Dewi? Aku tidak perlu membawa kalian menemuinya. Karena aku adalah Sang Dewi itu sendiri. Apa? Aku... Oh, Sang Dewi.
Kamu. Tentu saja. Statusku sebagai Sang Dewi bukanlah sesuatu yang bisa digantikan oleh penipu sepertimu. Xiao Yuro, kamu bilang kamu adalah Sang Dewi. Apa buktimu? Tak perlu ditanya lagi. Dia jelas memalsukan Sang Dewi. Cepat usir. Dia pergi. Baik. Tunggu. Benar atau palsu? Biarkan dia selesaikan ucapannya dulu. Keluarga ini sangat membutuhkan informasi tentang Sang Dewi. Keluarga Zhang juga mau lihat hasilnya. Baik, Xiao Yuro, jika kamu benar-benar Sang Dewi, keluarga Lin pasti akan menyembahmu selamanya. Apa yang kamu mau akan kuberikan. Namun jika kamu berani menipuku, aku pasti akan membuatmu musnah tak berbekas. Setelah tinggalkan keluarga Sun, aku tiba-tiba mendapatkan ingatan yang bukan milik. Kemudian, di dekat mataku, muncul tanda awan suci ini. Ini ya. Benar-benar ada tanda suci. Ini adalah simbol khusus Sang Dewi. Ukuran dan bentuknya persis sama. Ada tanda khusus Sang Dewi. Yang khusus untuk Sang Dewi. Jadi, kamu bangun tidur, lalu langsung jadi Sang Dewi. Tentu, kedatangan Sang Dewi memang selalu ajaib seperti itu. Aku ingat, Bai He juga punya tanda awan suci yang sama. Mungkinkah ada dua Sang Dewi? Sejak di keluarga Xiao, aku sudah bilang, di dekat mata Sang Dewi, bukanlah tanda suci. Bai He, kamu juga tahu tentang Sang Dewi. Aku ingat, Bai He pernah bilang, tanda awan suci itu baru muncul setelah menyegel siluman. Bukan simbol dari Sang Dewi. Aneh, kamu kan tidak menyegel siluman. Dari mana dapat tanda awan suci? Dia kan bukan Sang Dewi. Dia bilang, apa kamu percaya semua? Aku cuma ucapkan satu kalimat. Kamu langsung heboh begini. Tidakkah kamu merasa aneh? Mana ada aku heboh? Aku cuma sedang mengklarifikasi fakta. Sebagai Sang Dewi, aku tentu punya sesuatu untuk dibuktikan. Kalau begitu, bisakah kamu menunjukkan sedikit? Tentu saja bisa. Ini, bukankah ini mutiara? Laut Selatan yang terbaik? Mungkin tidak sesederhana itu. Lihat, cahaya yang berkilauan di atasnya. Sekilas pandang saja terasa sangat terang benderang. Sungguh seperti bintang di langit. Hei, betul-betul. Aura dari permata ini mengapa terasa sangat familiar? Oh iya, sama dengan aura saat Nona Bai He menekan siluman. Jika permata ini milik Sang Dewi, bukankah Nona Bai He adalah Sang Dewi? Apa hubungannya dengan dia? Permata giok ini mengandung banyak kekuatan dewiku. Tak cukup untuk melindungimu seumur hidup. Nona Xiao, permata ini, bolehkah hamba melihatnya? Tentu saja bisa. Mutiara ini, kualitasnya ringan bagai bulu angsa, kilauannya seterang bintang, dan kekuatannya seperti gunung dan sungai. Ini, sepotong kulit mati saat aku mandi bisa dianggap harta karun. Ini benar-benar mutiara peninggalan Sang Dewi. Di rumahku masih tersimpan satu. Ini seharusnya sepasang. Bolehkah aku bertanya, Nona Xiao, mutiara ini dari mana kau mendapatkannya? Guru, tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku, Guru.
Mengingat ayahmu, Xiao Zeng, pernah berjasa padaku, aku akan menggunakan alat suci untuk sementara menekan siluman di dalam tubuhmu. Di kemudian hari, kau harus berbuat kebajikan, baru bisa mengubah nasib. Takdir ditelan oleh siluman. Ketika dia merawatku tadi, mutiara jok ini berkedip cahaya suci. Ini pasti juga benda pusaka. Di sisa hidupku, masih sisa sikat satu lagi. Benda pusaka Sang Dewi sudah sangat memuaskan hatiku. Hai, kalau begitu, Nona Xiao. Wah, betul-betul sekali itu Sang Dewi ya. Hamba Sun Changming mohon Sang Dewi mengampuni kesalahan. Sebelumnya, keluarga Sun tidak melayani tamu dan baik. Di kemudian hari, saya pasti akan memberikan kompensasi yang layak kepada Anda. Serahkan. Baihi, kau berani merusak pusaka Sang Dewi? Sebuah mutiara dengan energi rendah. Kau anggap sebagai pusaka. Pengetahuan seperti ini berani menyebut diri Sang Dewi. Ayah, dia adalah Sang Dewi palsu. Kemarin, dia masih menipu di keluarga Sun. Ayah, lupa. Anak durhaka, cepat tutup mulutmu. Cepat minta maaf kepada Sang Dewi. Sun Tian, tidak usah. Aku mau dia. Minta maaf padaku. Siapa kau ini? Berani menyuruh Bai He minta maaf padamu. Kau. Permintaan maafku. Kau yakin bisa menanggungnya? Hai, Xiao Yuro. Ah, bukan Sang Dewi. Baik, kau adalah penyelamat kepala keluarga Sun. Kumohon, jangan terus memikirkannya. Bagaimana kalau begini? Silakan datang ke keluarga Lin. Aku pasti menyambutmu dengan ritual tertinggi. Sang Dewi, keluarga Lin hanya punya beberapa rumah bobrok. Mana bisa dibanding keluarga Zhang. Datanglah ke keluarga Zhang. Apa yang kau inginkan akan kuberikan. Dan juga keluarga Zhao, kumohon Sang Dewi, pertimbangkanlah. Sekumpulan orang bodoh. Lagi-lagi wajahmu ya, meremehkan segalanya. Baihi, dengan hak apa? Kau begitu angkuh. Aku tak mau apa-apa. Hari ini, aku akan membuatnya berlutut dan meminta maaf kepadaku. Bai He adalah tamu kehormatan keluarga Sun kami. Kamu jangan bermimpi. Baiklah. Kalian semua memilih untuk berpihak pada Bai He, ya? Nona Bai ini, bagaimanapun adalah penyelamatku. Sang Dewi, mohon berbelas kasihan. Janganlah berselisih dengannya. Bagaimana kalau kita lanjutkan dulu upacara pemberkatannya? Ini adalah persiapan khusus keluarga-keluarga besar Jiang dan kami untuk Anda. Pasti Anda puas. Sang Dewi yang legendaris ini ternyata dikenal sederhana dan tenang, penuh aura dewa. Kenapa mudah sekali marah? Memberkati. Aku adalah Sang Dewi, berani kalian menentang kehendakku. Aku tidak hanya tidak akan memberikan berkah, aku juga akan membuat kalian harus dilanda malapetaka. Kamu punya kemampuan untuk itu? Kamu punya kemampuan itu? Tidak percaya ya? Baiklah, sekarang aku akan menghancurkan upacara pemberkatan. Xiao Yuro, jangan keterlaluan. Upacara pemberkatan ini berhubungan dengan setiap orang di provinsi Jangan. Kamu demi kepentingan pribadi mau menghancurkannya. Sungguh tidak pantas. Wu Tai Hang, kakekmu dulu adalah ibundaku. Secara logika, kau seharusnya menganggapku sebagai tuan dan menuruti perintahku. Kamu. Bagaimana? Aku tidak tahu. Gudan ternyata menjadi budakmu. Itu nama kecil kakekku. Selain aku, tidak ada yang tahu. Bagaimana Bai He bisa tahu? Mungkinkah dialah yang sebenarnya? Berani bertanya,
Nona Bai, bagaimana bisa tahu? Nama kecil kakek saya. Gunan sejak kecil sudah melayani di samping saya. Saya tentu saja tahu. Kakek Wu Tai Hang bukan sudah meninggal dunia. Bagaimana bisa melayani di samping Nona Bai He? Dan Nona Bai He ini terlihat baru saja dewasa. Kalau kakek Wu Tai Hang melayani sejak kecil, maka Nona Bai He ini bukan sudah berusia 100 tahun lebih. Ini tidak masuk akal. Mungkinkah Anda? Cukup. Intinya, hari ini, kalau Bai He tidak bersujud dan minta maaf pada saya akan mengajukan upacara pemberkatan ini. Nanti, kalian semua akan menjadi orang berdosa. Kalian semua adalah orang berdosa. Aku. Hanya denganmu, kau punya kemampuan itu? Aku adalah Sang Dewi. Aku juga masih memiliki mutiara pusaka yang ditinggalkan Sang Dewi. Bagus, kalau sudah takut. Sekarang, kalian jadikan kutua, lalu suruh Bai He, si jalang ini, bersujud dan minta maaf padaku. Kekuatan Sang Dewi tidak pernah disalahgunakan, apalagi melukai orang yang tidak bersalah. Bai He, yang paling kubenci adalah sikapmu yang berlagak ini. Hari ini, aku akan menghancurkanmu dulu. Keluarga Sun, kami tidak akan selamat. Kita telah membuat Sang Dewi marah. Kita semua akan mati di sini. Baik, pergilah ke neraka. Ini, apakah aku tidak salah lihat? Bagaimana mungkin? Nona Bai telah menghancurkan kesaktian Sang Dewi. Seharusnya tidak salah lihat. Aku juga melihatnya. Mungkinkah Nona Bai ini? Ini Bai He kah? Jari penghancur sukma. Ini adalah jari penghancur sukma. Yang konon hanya bisa digunakan oleh Sang Dewi. Nona Bai. Penyandang adalah Sang Dewi, murid cucu Tai Hang. Bersujud menghadap Sang Dewi. Kesaktian yang disebut-sebut ini Hanyalah serpihan kesaktian yang jatuh dari tubuhku, yang terkondensasi oleh energi spiritual menjadi sebuah mutiara. Sampah seperti ini, semua dianggap sebagai harta karun oleh kalian. Sangat konyol. Wu Tai Hang, ini sebenarnya bagaimana? Benar. Kakek Sun. Sekarang saya bisa memastikan Bai He dialah Sang Dewi yang sebenarnya. Sedangkan Xiao Yuro itu, dia hanyalah seorang penipu. Apa? Kami memberi hormat ke... Ya. Sudahlah, aku menjadi pelayan Nona Bai He. Berdasarkan status, aku lebih tinggi dari ayah. Bocah bangsa ini, kau... ya, Sang Dewi atas. Harap maklum. Tidak apa-apa. Kenapa aku merasa ada kekuatan yang menarikku? Ya, aku juga merasakannya. Apakah ini kekuatan Sang Dewi? Tidak mungkin. Dia benar-benar Sang Dewi. Dia cuma penipu. Akan status sebagai putri keluarga Chiang. Dia curi dariku. Xiao Yuro, sekarang, apalagi mau katakan? Aku tidak terima. Dia cuma penipu. Aku sebenarnya kurang di mana? Kalian semua orang but. Kenapa kamu memilih dia dan bukan aku? Xiao Yuro, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan padamu di awal? Aku berkata, jika aku menemukan identitasmu sebagai Sang Dewi adalah palsu, aku pasti akan membuatmu musnah tak berbekas. Sudah melakukan banyak kejahatan. Siluman di dalam perutmu akan segera keluar dari tubuhmu. Kamu, nyawamu tidak akan Untung Jiao Zeng pergi lebih awal. Kalau tidak, dia akan mati kesal oleh putrinya yang bodoh ini. Berani menyamar sebagai Sang Dewi dalam upacara pemberkatannya, Xiao Yuro. Tunggulah, aku akan memberitahu semua cabang keluarga Lin untuk memboikot dan mengusirmu. Sisa hidupmu juga tidak akan tenang. Dan juga keluarga Zhang saya. Dan juga keluarga
Bai He, bukan. Yang mulia Sang Dewi. Sang Dewi di atas, keluarga Sun kami bersedia mengabdi pada Anda. Anak laki-laki saya yang bandel ini mulai sekarang akan melayani Anda siang dan malam. Semoga Anda merasa nyaman menggunakannya. Merasa nyaman menggunakannya? Ayah, apakah kata-kata ini benar? Anak nakal ini bisa menjaga di sisi Sang Dewi adalah keberuntungan. Kau bilang, kenapa aku tidak membawa anak nakalku itu ke sini? Kalau saja dia disukai oleh Sang Dewi untuk menjadi pelayan yang menyajikan teh dan air. Aku akan segera menelepon untuk memanggil kedua belakangku untuk datang bersama. Aku bilang, Setelah kakek meninggalkan Anda, dia merindukan Anda setiap hari, hanya ingin melayani di sisi Anda. Sayangnya, ia sudah wafat. Sekarang, cucu murid bisa bertemu Anda lagi. Juga untuk mewujudkan mimpi kakek saya. Wu Taihang, bakatmu cukup baik, tapi saat berlatih, ada pikiran kotor. Di kemudian hari, harus tenang, barulah bisa. Cucu murid Wu Taihang berterima kasih atas bimbingan Sang Dewi. Semua ini seharusnya saya yang menikmatinya. Bai He, tunggu sampai saya kembali ke keluarga Ciao. Saya pasti membuatmu mati dengan mengenaskan. Oke. Berhenti. Jangan kejar lagi. Nyawanya sudah tidak lama lagi. Ibu? Ibu di mana? Aku pulang. Saat ini semua keluarga besar sedang memboikot dan mengusirku. Kalau kalian sampai celaka lagi, siapa yang akan bertanggung jawab atas kehidupan mewahku nanti? Kiao Yuro, kami di sini. Kakak, Ibu, Kiao Yuro sudah pulang. Bagus sekali. Ciao Yuro sudah pulang. Keluarga Ciao pasti punya harapan lagi. Ciao Yuro, bagaimana dengan Wu Taihang? dia bilang nggak datang. Ciao Yuro, apa kamu sudah menyebutkan identitas keluarga kita? Kita keluarga Ciao Jiangna. Keluarga Ciao yang berjasa padanya. Sudah kukatakan, tapi dia bilang dia tidak kenal keluarga Ciao apapun. Apa? Orang tua yang tidak tahu balas budi ini, aku akan mencarinya. Ibu, kondisi ibu sedang tidak baik. Gunung Zongnan juga terlalu jauh. Lebih baik jangan pergi. Yuro, apakah Master Wu benar-benar berkata begitu? Tentu saja. Kita adalah satu keluarga. Bagaimana mungkin aku menipumu? Yuro, kalau Master Wu tidak mengenal keluarga Ciao, lalu bagaimana siluman di perutmu bisa ditaklukkan? Jika dia yang menyelamatkanmu, mengapa dia tidak menyelamatkan keluarga Ciao? Iya. Kalau bukan karena Master Wu bertindak, siluman di dalam tubuhmu kemarin sudah pasti akan keluar. Karena dia kasihan padaku. Lagi pula Master Wu memang dalam praktisi spiritual. Mengalahkan siluman bukanlah kewajibannya. Jadi Master Wu baru bertindak membantuku menekan siluman di dalam tubuhku. Ya. Kiao Yuro, anakku yang baik. Ini salah ibu yang tidak bisa melindungimu, membuatmu menderita. Sekali kemudian, grup Ciao kita baru sampai perkembangan di Provinsi Jiangnan. 1 menit yang lalu, bangkrut. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Nona Ciao menyinggung Wu Taihang di keluarga Sun dan menghina Sang Dewi. Jadi mereka menekan keluarga Ciao lenyap dari seluruh Jiangnan. Kiao Yuro, apa yang kau pergi ke keluarga San dan menyinggung Wu Taihang? Aku tidak menyinggungnya. Orang tua itu tidak mendengarkan perkataanku. Tidak. Wu Taihang bukan dipuja oleh keluarga Sun. Dia dibawa oleh Ciao Yuro.
Cepat katakan yang sebenarnya. Bukankah semua ini kulakukan untuk kalian? Untuk keluarga Ciao? Untuk kita. Untuk keluarga Ciao. Apa maksudmu? Semua ini karena ketidakmampuan kalian yang menyebabkan kehancuran keluarga Ciao. Kalau aku tidak mendekati keluarga Sun, bagaimana aku bisa menjaga usaha yang ditinggalkan ayah? Kalian malah di sini tanpa mempertimbangkan benar salah, menyalahkanku. Sudahlah, ini semua salah ibu. Ibu seharusnya tidak meragukanmu. Ibu, belum cukup apa jalan yang kau tinggal darinya. Sebelumnya di perjamuan pengakuan keluarga, di hadapan begitu banyak kamu, dari jangan. Bukankah dia sudah cukup mempermalukanmu? Dia tetap adik kandungmu. Sejak kecil hidup terlantar di luar, menderita banyak kesulitan. Bahkan jika dia salah, aku sebagai ibunya akan menanggungnya. Tapi dia telah menyinggung sang Dewi. Itu akan mendatangkan kutukan, Bu. Industri keluarga Ciao adalah hasil perjuangan keras ayah. Jangan sampai hancur di tangan kita. Ciao Yuro, ikut aku ke keluarga Sun untuk minta maaf pada sang Dewi. Lepaskan. Aku adalah adik kandungmu. Putri kandung sejati di keluarga ini. Baik, dia hanyalah anak angkat yang entah dari mana datangnya. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Kalau mau pergi, ya pergi sendiri saja. Tunggu. Apa katamu? Anak angkat? Apakah sang Dewi itu Nona Bai? Ciao Yuro, bukankah Bai He anak haram Lao Ciao? Bagaimana mungkin dia sang Dewi? Sang Dewi apalagi? Itu cuma si bajingan Bai He yang berpura-pura. Para keluarga besar itu seperti buta semua. Aku cuma memarahi Bai He beberapa kali. Mereka malah bersatu menggangguku. Memasukkan sang Dewi. Nona Bai pasti sang Dewi. Tidak heran ayah sebelum wafat berpesan berulang supaya aku layani Bai. Orang yang membawa di kade makmur untuk pasti Nona Bai. Tidak heran tubuhku semakin lemah. Semua karena aku dulu bersikap kejam padanya. Ini semua karma. Kalian selalu menyebut si bajingan itu. Untuk apa? Akulah putri kandung keluarga Ciao. Ciao, Yuro, kamu gila. Sebagai keluarga Ciao, belum cukup mau membunuh kami juga. Betul. Kamu benar. Asalkan aku membunuh kalian, maka seluruh usaha keluarga Ciao akan menjadi milikku. Tidak perlu lagi hidup bergantung pada kalian. Yoyo, di belakangmu. Sudah terlambat. Bagaimana bisa begini? Bai He ada di sini. Mana mungkin kau berani berbuat jahat? Terima kasih atas pertolonganmu, Bai He. Tapi, bukankah kau bilang tidak akan peduli lagi dengan keluarga Ciao? Aku pernah membuat kesepakatan bersama dengan Chao Zeng. Jika keturunannya mengkhianatiku, aku akan pergi. Tapi jika mereka segera sadar, aku masih bisa bertindak untuk terakhir kalinya. Bai He, semua ini adalah kesalahanku. Aku akan bersujud meminta maaf. Kumohon, tolong selamatkan aku, Bai He. Aku menyesal. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Seharusnya tidak memperlakukanmu buruk. Tolong selamatkan keluarga Ciao di masa depan. Aku akan bekerja sebagai budak untukmu. Ibu. Bukan aku tidak mau menyelamatkan keluarga Ciao, tapi saat kalian melepas penutup mataku, kalian telah menabur benihnya. Kemudian, harus menanggung akibat buruk bagi keluarga Ciao. Hal ini tidak bisa kuhalangi. Ibu. Ciao, Yuro. Apakah kalian semua mendengarnya? Keluarga Ciao kita hancur oleh tangan kita sendiri. Apakah keluarga Ciao mati atau tidak? Apa urusannya denganku? Lagi pula, aku
Aku bukan anggota keluarga Ciao. Apa katamu? Ciao Yuro, kamu masih baru saja bicara. Ruang kosong kan? Aku ini ibumu. Dia memang bukan anak kandungmu. Identitas aslinya adalah anak kandung dari pasangan penculik putrimu dulu. Benar. Ciao Yuro yang asli masih bekerja di gunung. Akulah yang menggantikan identitasnya. Aku hanya menghasut sedikit dan kamu langsung percaya. Dengan kecerdasanmu seperti ini, lebih baik bunuh diri saja. Putriku. Ibu. Meski kamu bukan keturunan keluarga Ciao, ibu sudah memperlakukanmu dengan sangat baik. Apakah itu tidak menghangatkan hatimu? Sangat baik. Ini lebih baik, halaman terbaik, barang-barang terbaik, makanan, pakaian, dan pengeluarannya. Mana yang tidak lebih baik dariku? Begitulah, kalian masih berani bilang baik padaku. Nona Bai adalah sang dewi. Ayahku susah payah mendatangkan dan memuliakannya. Tentu yang terbaik untuknya. Aku tak peduli alasanmu. Intinya, tak kasih aku terbaik, kalian semuanya pantas mati. Karena kamu tidak mau mendengarkan nasihat, aku akan membuatmu membayar harganya. Ini, apa yang terjadi? Ciao Yuro, kau ternyata tahu meninggalkan kemanusiaanmu, memilih hidup bersama siluman, memanfaatkan kekuatan siluman. Nona Bai, pergilah dulu. Andai dulu aku bisakah melindungi Nona Bai dengan teguh seperti ini, maka semua yang terjadi sekarang tidak akan seperti ini. Sayangnya, Mau pergi? Kalian pikir bisa pergi? Baihi, hari ini adalah hari kematianmu. Baihi, hari ini adalah hari kematianmu. Hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah aku sudah mendapatkan kekuatan siluman? Mengapa aku masih tak bisa mengalahkannya? Kekuatan siluman tetaplah kekuatan luar. Kau memaksa menyatu dengan siluman. Telah melanggar larangan. Setelah ini, jiwa ragamu akan hancur. Apa? Oh, sakit. Aku mau cari ibu. Aku mau cari ibu. Nona Bai, dia ini. Kesadarannya telah lenyap bersama siluman. Kecerdasan yang tersisa hanya setara anak tiga. Sisa hidupnya akan menjadi hukuman baginya. Aku sang dewi. Aku sang dewi. Aku sang dewi. Jangan, aku tidak mau. Jangan, sakit. Monster jangan makan aku. Sakit sekali. bawa dia pergi. Kurung dia. Jangan biarkan dia keluar. Makasih, Sang Dewi lagi. Atas jasa menyelamatkan nyawaku. Tidak apa-apa. Namun Cao Zhang memintaku menyampaikan pesan untuk kalian. Di kemudian hari, sudahkah kalian memikirkan apa yang akan dilakukan? Aku lebih berbuat kebajikan. Mengumpulkan banyak kebajikan. Perusahaan berangkat. Warisan yang ditinggalkan ayah. Aku Suking berdosa sangat dalam. Tidak pantas menjadi nyonya utama keluarga Ciao. Lalu aku mohon kepada Anda, bisakah? Mengingat aku masih memiliki seorang putri kandung yang belum pulang, bisakah
Anda memberikan sedikit petunjuk agar aku dapat menemukannya. Dia masih hidup. Saat waktunya tiba, kalian akan bertemu. Tapi aku tidak tahu kemana untuk mencarinya. Lukamu belum sembuh. Tinggallah sementara di keluarga Chiao untuk beristirahat. Xiao Yanzhou, Sun Tian. Kalian berdua, itu aku untuk mencari putri sejati keluarga Chiao. Baik. Bai He, setelah menemukan Cao Yuro yang asli, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kekuatan siluman keluarga Chiao telah lenyap. Namun, ini hanyalah satu bagian dari banyak malapetaka siluman. Segel 10 tahun lalu telah longgar. Sisa-sisa siluman yang tersebar di dunia manusia belum sepenuhnya terkumpul. Kalian berdua, ikutlah aku menaklukkan siluman untuk membasmi sisa-sisa kejahatan yang tersebar di dunia fana.